Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas konsol game yang berukuran kecil, tapi mantep. Jadi ini adalah Anbernics RG280V, sebuah konsol game yang bisa mainin banyak banget game dari berbagai jenis konsol. Ini saya dikirimin dari Banggood, yaitu toko online dari Cina yang bisa kirim-kirim ke Indonesia. Di situ banyak barang-barang dari Cina yang biasanya sulit kita dapetin di toko online lokal. Untuk Anbernics sendiri, sebenarnya udah terkenal konsol gamenya. Banyak juga yang buat reviewnya, tapi rata-rata dari channel orang luar ya, khususnya model yang saya dapet ini. Oke, cukup dulu basa-basinya, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya, taruh dulu, terus dapat kabel buat ngecharge yang udah Type-C. Wih, mantep nih. Dan ada kertas user manual yang berbahasa Cina, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Anbernics RG280V. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini. Di bagian depan, ngumpulnya di bawah layar semua nih. Ada tulisan Anbernics, tombol D-pad, ini logo apaan ya? Terus tombol select, start, dan tombol XYAB. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol reset. Di sisi bawahnya ada lubang untuk gantungan atau strap. Di sisi kirinya ada slot microSD, ada dua ya. Yang satu buat internal atau sistemnya, dan satu lagi eksternal atau buat data-data, game, media, dan sebagainya. Wah, kalau gini enak ya, bisa di-upgrade nih kapasitas internal dan eksternalnya. By the way, untuk masing-masing kapasitas microSD bawaannya ini 16 GB. Lanjut, di sini juga ada tombol pengatur volume, dan di bagian sisi atas lumayan rame nih. Ada tombol L1, L2, lubang jack audio, lampu indikator, lubang USB Type-C, dan tombol R1, R2. Untuk di bagian belakang ada lubang speaker, tulisan Anbernics, model RG280V, baterainya udah LiPo dengan kapasitas 2100 mAh. Segitu lumayan juga ya untuk konsol game sekecil ini. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Anbernics RG280V. Cek sistem infonya. Untuk kernel versionnya 3.12.0 Dingux Plus. Ya, jadi konsol game ini menggunakan OpenDingux, sebuah distro dari OS Linux yang memang dikhususkan untuk bermain game retro. Prosesornya ZZ4770. Total RAM-nya ini sekitar 512 MB. Total untuk swap-nya juga kurang lebih sama. Terus di sini ada user manualnya juga untuk atur brightness, keluar paksa, dan lain-lain. Untuk bahasanya ini nggak ada bahasa Indonesia ya, tapi masih ada bahasa Inggris kok. Aplikasi bawaannya ini lumayan banyak, ada semacam media player, file manager, jam untuk tes gitu, bahkan ada terminalnya. Tapi nggak bisa ngetik langsung di konsol gamenya ini ya. Terus di sini juga udah terinstall berbagai emulator game, DOS, PC Engine, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega, sampai PS1 juga ada. Pokoknya banyak banget nih. Bahkan untuk game bawaan dari OS-nya ini juga banyak ya. Nah, saya coba main game di emulatornya. Ternyata ini udah ada file ROM gamenya, banyak banget. Bahkan untuk Game Boy Advance-nya aja udah ratusan. Dan ini tuh bukan kayak 100 in 1 gitu, yang gamenya diulang-ulang atau sama, cuma listnya aja yang banyak. Ini beneran beda-beda ya.
Untuk emulator lainnya juga udah disediain gamenya, tapi dengan jumlah yang berbeda. Yang paling banyak itu dari Game Boy Advance, dan yang sedikit itu PS1, cuma ada 2 aja. Ya mungkin karena keterbatasan microSD yang dikasih. Sebenarnya ini kita masih bisa tambahin sendiri untuk gamenya. Tinggal lepas aja memori eksternalnya, terus hubungin ke PC atau laptop, habis itu pindahin file ROM game yang udah kita download sebelumnya ke folder masing-masing nama emulatornya. Untuk ROM game di Google udah banyak banget, cuma kapasitasnya ini ternyata udah nyesek ya. 16 GB diisi full game dari bawaannya. Ya kalau mau nampung lebih banyak game tinggal ganti aja pakai microSD yang ukurannya lebih besar. Dari keterangannya sih bisa sampai 256 GB. Oh iya, untuk spesifikasinya, konsol game ini pakai chipset Ingenix ZZ4770, dual core 1 GHz dengan RAM 512 MB, internal dan eksternalnya pakai microSD bawaan 16 GB, layarnya ini berukuran 2,8 inch 320x480 pixel dengan panel IPS, dan sisinya kayak melengkung gitu, atau 2,5D. Pantas aja, layarnya kelihatan bagus ya. Terus speakernya udah stereo, dan kecil-kecil gini kenceng juga loh suaranya. Baterainya ini 2100 mAh yang diklaim bisa bertahan 7 jam. Emang hemat banget nih baterainya. Saya nggak pernah ngabisin baterainya sekali main, masih kesisa aja. Pasti udahan dulu terus lanjut lagi. Untuk performa ketika main game rata-rata lancar, paling untuk PS1 itu kadang ngerasain frame drop. Biasanya pas ada semacam scene, tapi pas mainnya sih masih kerasa nyaman kok. Apalagi di konsol gamenya ini ada vibrator atau getarannya. Oh ya, untuk build quality-nya saya rasa ini udah bagus, walau memang didominasi pakai plastik. Kerasa ringan, dan untuk ukurannya ini bener-bener kecil loh. Sebenarnya ini masuk kriteria konsol game yang bagus menurut saya. Karena dari bobotnya ringan, ukurannya ini kecil, jadi kalau dibawa-bawa juga nggak makan banyak tempat. Bahkan bisa dikantongin. Dan walaupun kecil, untuk main saya rasa masih cukup nyaman. Layarnya juga walaupun kecil, tapi ini warnanya nggak pucet, dan viewing angle-nya bagus. Ya, karena pakai IPS. Cuma sayangnya nggak bisa buat nampilin layarnya ke monitor atau TV yang lebih besar. Terus untuk tombol-tombolnya ini ukurannya gede dan empuk ya. Paling yang saya keluhin itu tombol R1, R2, L1, L2 yang berdempetan. Kadang saya tekan R1, R2-nya nggak sengaja ketekan juga. Begitupun yang L1, L2. Kelebihan lainnya ada fitur save state dan load state, kayak pakai emulator di PC, laptop, atau handphone Android. Jadi kita bisa save game dimanapun, pas lagi loading juga bisa, dan load game seenaknya. Ini ngebantu banget buat saya, jadi kalau mau buru-buru udahan, kita nggak nyari dulu tempat save di gamenya, tinggal save state aja. Apalagi kalau di gamenya itu ada yang susah. Enak ada fitur kayak gini, kayak semi-semi cheat gitu lah. Untuk munculin menunya ini masing-masing emulator beda, ada yang pakai tombol power, ada juga yang pakai kombinasi tombol start dan select. By the way, untuk OpenDingux-nya ini bisa diupdate loh ke versi beta dengan tambahan beberapa fitur dan perbaikannya. Jadi cara update-nya itu, kita harus install dulu OpenDingux yang stok atau yang masih clean di microSD yang internal. Ini saya pakai microSD yang lain buat jaga-jaga ya. Tinggal download firmware-nya, terus flash atau install ke microSD pakai PC atau laptop. Di sini saya pakai Win32 Disk Imager. Terus kita atur juga partisinya. Di sini saya pakai Disk Genius. Jadi biar kapasitas partisinya ini nggak mepet-mepet banget. Habis itu kita download juga patch update-nya dan taruh di memori yang eksternal di folder apps. Nah kalau udah kita masukin semua microSD-nya, jangan salah nih. Terus tinggal nyalain. Nanti tampilannya jadi agak beda. Terus di sini ada yang namanya OS Update. Tinggal dibuka aja, pilih update dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah nanti bakalan restart. Di versi betanya ini ada beberapa fitur tambahan, salah satunya yang menurut saya bermanfaat yaitu USB Mesh Storage. Jadi kita bisa hubungin langsung konsolnya ke PC atau laptop pakai kabel data Type-C buat mindahin data-data atau ROM gamenya. Jadi nggak perlu lepas pasang microSD lagi, ini di versi sebelumnya nggak ada ya. Oh ya, di versi beta ini juga kita bisa install atau menambah aplikasi lain dengan file berformat OPK. Ada beberapa aplikasi hasil porting yang saya temui di blognya Retro Game Corps. Saya juga dapat info kalau RetroArch support untuk OpenDingux ini.
Mantap, jadi makin bisa banyak main jenis game konsol nih. Cara pasangnya juga gampang, tinggal hubungin ke PC atau laptop pakai kabel data, terus taruh aja file OPK-nya di partisi apps. Dan kalau ada data-datanya, taruh di partisi home. Menurut saya, konsol game yang pakai OS kayak gini, itu kedepannya potensial banget untuk dioprek-oprek kalau komunitasnya berkembang. Ya tentunya harus banyak juga pengguna yang pakai konsol game dengan Open DingBox ini. Soalnya kalau sedikit atau sepi, developer jadi males atau mentok gitu buat opreknya, atau bahkan nggak ngeluarin update versi terbarunya. Kalau kamu emang pengen banget nih punya konsol game yang ukurannya mini, layarnya bagus, bisa nambahin game sesuka hati, memorinya yang bisa di-upgrade, ada OS-nya, bisa mainin banyak game konsol, ya Anbernics RG280V ini bisa jadi pilihan. Dan dari beberapa kelebihannya itu, Anbernics RG280V ini harganya sekitar 1 jutaan. Wah, mahal juga ya. Oh iya, kalau kamu berminat, link pembeliannya ada di deskripsi. Langsung cek aja, siapa tahu lagi ada promo, jadi bisa lebih murah. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan konsol game ini, yaitu Anbernics RG280V. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.